Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifda Muiz dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu terdiri dari dua kata, yakni ilmu dan pengetahuan. Apa sih ilmu itu dan apa sih pengetahuan itu? Nah, pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui, sedangkan ilmu adalah pengetahuan dalam suatu bidang yang tersusun secara sistematis dengan metode tertentu. Oke, next. Ilmu pengetahuan berkembang secara teratur, dimulai dari masa Yunani kuno, lalu abad tengah, lalu abad modern, dan yang terakhir adalah abad kontemporer. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu apa sih itu abad Yunani kuno. Nah, abad Yunani kuno pada tahun 6 Masehi, pada saat itu ilmu pengetahuan lahir, dan kedudukan ilmu pengetahuan pada saat itu adalah biasa disebut dengan filsafat yang bercorak dengan mitologis. Nah, apa sih mitologis itu? Mitologis itu adalah sesuatu yang selalu berkaitan dengan mitos. Pada masa itu, pada masa abad Yunani kuno, ada peranan para dewa yang merupakan unsur penyatu segala sesuatu secara teogoni. Nah, memasuki abad tengah pada tahun ke-5 Masehi, pada saat itu pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran yang praksis, bahkan mistis, sebagaimana hal tersebut bersamaan dengan pudarnya kerajaan Romawi, yang dimana bertanda bahwa ada tahapan baru. Tahapan baru tersebut yaitu filsafat harus mengabdi kepada agama. Nah, pada abad ke-20 sampai sekarang, ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer, yang dimana teori kuantum telah mengubah persepsi ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi, dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya yang masih sampai sekarang dipakai oleh manusia. Oke, next. Ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui serta dipahami secara logis, rasional, objektif, dan induktif dalam pemikiran manusia. Nah, fenomena counterculture sedang mengalami transisi simultan, yaitu yang pertama, masa transisi masyarakat berbudaya agresif tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Nah, yang kedua yaitu masa transisi budaya etis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Nah, yang ketiga yaitu masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan sebagai proses. Nah, ilmu pengetahuan sebagai proses adalah kegiatan kelompok ilmuwan dalam upaya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan sebagai produk. Ilmu pengetahuan sebagai produk adalah hasil kegiatan kelompok ilmuwan berupa teori, ajaran-ajaran, dan temuan-temuan lain yang disebarkan dan diwariskan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan sebagai masyarakat, suatu komunitas yang kesehariannya begitu mematuhi ke kaidah-kaidah ilmiah. Oke, next.
ilmu pengetahuan didasarkan pada Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.